Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Wahida, guru SMP Satap 13 Bulukumba, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Andinita Febrianti, guru matematika UPT SPF SMP Satap 13 Bulukumba. Baik, selamat pagi Bu Andinita. Pagi Ibu. Iya, begini Bu Andi ya. Nanti kita akan mengadakan supervisi di kelas. Olehnya itu sebelum saya menilai di kelasnya Bu Andi, saya ingin berbincang-bincang dulu, menanyakan apa-apa yang akan kita amati di dalam pembelajarannya Ibu Andi di kelas nanti. Ya, jadi Bu Andi, ketika nanti saya supervisi, Ibu Andi mau mengajar materi apa? Kalau mengikuti alur materi yang sekarang itu sudah masuk ke materi tentang aljabar, yaitu menyatakan pembagian bentuk aljabar. Ya, jadi sudah sampai pada aljabar, tentang pembagian aljabar, Bang. Ya, Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Bang? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu, anak-anak capai itu ya siswa mampu menyatakan pembagian dalam bentuk aljabar seperti itu. Jadi siswa mampu menyatakan pembagian dalam bentuk aljabar. Iya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai Bang di area apa? Untuk materi ini itu lebih kepada pengetahuannya dulu, karena ini baru awal pembelajaran materi awalnya. Jadi di sini yang mau dikembangkan untuk materi awal di materi tersebut adalah bagian pengetahuannya. Nanti kalau sudah pengaplikasiannya baru masuk ke pengembangan bagian keterampilannya, seperti itu. Jadi untuk nanti di pertemuan pada saat saya supervisi, Bu Andi fokus pada pengembangan pengetahuannya, Bu Andi. Ya, betul. Iya. Untuk mencapai itu semua, Bu Andi, strategi apa yang Bu Andi lakukan? Strategi yang saya lakukan itu biasanya yang pertama ini karena berhubungan dengan pembagian dan bentuk aljabar. Biasanya itu saya berikan pancingan dulu untuk strateginya mengenai perkalian dan sebagainya. Saya ingatkan dulu pelajaran-pelajaran mereka yang sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, seperti itu. Jadi perencanaannya ini Bu Andi sudah berdiferensiasi Bu Andi ya? Iya. Sudah berdiferensiasi. Sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional juga Bu Andi? Iya, sudah. Iya, sudah. Oke. Jadi kira-kira nanti kita adakan supervisinya hari apa Bu Andi? Minggu depan bisa minggu depan, ya. Hari Senin ya, Senin. Karena itu jam pelajaran saya, jadi mungkin Ibu bisa supervisi saya di hari tersebut. Iya, hari Senin kelas berapa Bu Andi? Jam berapa? Kelas 7 jam pertama, jam setengah 8, ya, 7.30. Ya. Iya, berarti hari Senin insya Allah kita bertemu di hari Senin di jam 7.30 dan di kelas 7 Bu Andi ya. Iya, terima kasih banyak Bu Andi sama Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca sebelum belajar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari sepekan Ada lagi yang lain? Jawaban yang lain? Apa Lapan lagi soal yang lain? Ah, ada jawaban yang lain? Apa lagi? Riset kan? Ada ya? Karena kelompok 2 lagi jadi ada nih, ada perwakilan. Oh, kelompok perwakilan kelompok 3 itu tidak ada ini. Mau dilihat? Ada nih perwakilan kelompok 1 2 orang, perwakilan kelompok 2 sekarang. Terusnya. Tangan kedua. Panjang sepotong pita yang diperoleh dengan menggunting satu bulu pita yang panjangnya ameter. lebar yang kadar persegi panjangnya x cm dan luasnya 20 cm. Tapi yang gimana menurut Kak? Pertanyaan dulu gimana menurut Kakak? Menurut Kakak bisa diperbeda Kakak saja dulu. Ya. Oke, baiklah. Jadi itu tadi diskusi kelompok kita yang sangat luar biasa dari masing-masing kelompok. Terakhir saya mau minta kesimpulan apa atau refleksi yang dapat kalian sampaikan pada hari ini mengenai pembelajaran kita ini. Dari masing-masing kelompok saya minta perwakilan satu untuk menyampaikan apa yang kalian bisa dapat hari ini. Dari kelompok satu dulu ya. Silakan. Di dalam bentuk aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan. 3 lagi. Kelompok 3 beda. Belajar hari ini sangat menyenangkan. Ya. Dan menyenangkan karena banyak yang kita paham, tapi setelah belajar selesai kita semua tidak paham. Alhamdulillah. Dua terakhir dulu mau didengar suaranya. Apa yang bisa Pembelajaran hari ini sangat bagus dan kita bisa cepat mengerti tentang pelajaran aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siang WK. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Nikita Febrianti kembali untuk kita berbincang-bincang membahas tentang soal-soal di Indonesia dan ditemani oleh Ibu Ekawati sebagai pengajar praktik di CP Angkatan 8. Ya. Bagaimana teman-teman? Saya juga sehat ya. Jadi setelah kita mengenai visi atau observasi kita sama Ibu Andi, akan berbincang mengenai hal-hal yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Ya. Jadi kira-kira Banti bagaimana perasaannya nanti setelah menjalankan supervisi akademik atau menjalankan pembelajaran di kelas? Ketika menjalani kegiatan supervisi di kelas itu ya ada rasa tegang sedikit karena kan ini kan belum terbiasa dilakukan supervisi seperti itu. Jadi ceritanya Banti ada rasa Tegang tegangannya sedikit. karena mungkin masih baru ya. Iya betul. Pada pembelajaran kemarin bisa diceritakan apa yang dilakukan dalam pembelajarannya. Pada pembelajaran kemarin itu pertama itu otomatis saya persiapkan dulu perangkat pembelajaran, media yang saya gunakan, kemudian melalui itu saya mengembangkan area pengetahuan siswa di bagian materi cara menyatakan pembagian dalam bentuk aljabar. Jadi Mani sedang melakukan kemudian ada langkah-langkahnya dan mengembangkan pengembangan di area pengetahuan ya. Menurut Ibu Andi sejauh yang dilakukan Ibu Andi itu sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya selama proses itu berjalan, saya sudah berjalan baik dan sudah memberikan, saya juga sudah memberikan yang terbaik. Namun ya pastinya masih ada kekurangan dalam proses tersebut. Ya. Jadi sudah dilakukan berjalan dengan baik Bang dia, namun masih ada kekurangannya. Ya, kira-kira apa yang menjadi
penyebab sehingga kekurangan itu ada di kelas. Jadi kan waktu itu saya melakukan diskusi kelompok. Hambatannya mungkin sama seperti memulai kalau melakukan diskusi, pasti ada saja siswa yang tidak aktif, tidak terlibat secara aktif dalam dalam kerja kelompok seperti itu. Jadi hambatan dan kekurangannya itu masih ada siswa yang kurang aktif lagi ya. Iya. Kira-kira menurut Bu Andi, kenapa siswa itu enggan untuk ambil bagian atau kurang aktif dalam pembelajaran? Mungkin setelah saya amati pada saat tes itu, pada saat saya melakukan pembagian kelompok, di situ saya tidak memperhatikan bakat dan minat siswa. Di pembagian kelompok itu tidak saya lakukan seperti itu. Nah, harusnya mungkin saya harus membagi kelompok ke dalam sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Setelah itu ada siswa yang bio, visual, dan kinestetik. Jadi kekurangannya ada di situ. Jadi setelah Ibu Andi analisis dengan kekurangannya itu siswa tidak terlalu aktif mungkin karena ada pembagian kelompok yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya, dan itu sudah merupakan usaha yang Ibu Andi yang akan dilakukan ke depannya. Iya. Jadi kira-kira Bu Andi kapan Ibu Andi akan melakukan perubahan ini? Perubahan secepatnya, karena kan kita sudah belajar dari yang kemarin bahwa itu harusnya dilakukan pembagian seperti itu, maka mungkin saya akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi alhamdulillah ya Ibu Andi akan melakukan perubahan itu secepatnya minggu depan insya Allah. Semoga Ibu Andi bisa melakukan perubahan yang secepat ini dan terjadilah perubahan itu nantinya. Dan terima kasih Bu Andi perbincangan kita sampai saat ini sampai di sini untuk seperti observasi, dan saya berikan waktu ke Ibu Eka untuk memberikan umpan baliknya mengenai kegiatan yang kami lakukan. Silakan Bu Eka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mendengar tadi kegiatan coaching antara guru dan penggerak tidak sesuai dengan alur kalau dari saya, namun ada sedikit catatan dari saya. Kalau saya tidak salah dengar tadi, tidak ada penyampaian hasil observasi dari calon penggeraknya. Seharusnya disampaikan mungkin hasil observasi ke kasih seperti ini. Ada pengembangannya, ada yang mau kita kembangkan, misalnya disampaikan, oh kalau menurut pengamatan saya seperti ini harus disampaikan. Tapi kalau saya tidak salah dengar, memang belum disampaikan ya. Apakah seperti itu juga yang dirasakan oleh Ibu Ida? Ya, saya sebenarnya terlewati mungkin untuk menyampaikan itu karena saya fokus di jawabannya Bu Andi tadi bahwa yang pertamanya yang dilakukan adalah mengenai pengetahuan dan fokus pada pembelajaran dalam bentuk aljabar. Iya, sesuai sebenarnya dengan apa yang saya amati waktu di supervisi di kelas itu sebenarnya sesuai. Jadi memang pada saat pembelajaran itu dilakukan yang dilakukan di Ibu kita itu adalah membelajarkan atau memberikan pembelajaran tentang pengetahuan pembagian dalam bentuk aljabar dan pemberian materinya itu dilakukan dengan menggunakan PPT dan membimbing anak-anak dalam kerja kelompok. Jadi produk yang dihasilkan itu adalah hasil dari kerja kelompoknya mengenai ada tantangan 1 dan tantangan 2 yang disampaikan dalam bentuk aljabar itu. Kemudian diluarkanlah pertanyaan selanjutnya untuk lebih memahami pemahaman anak-anak tentang pengetahuan dalam bentuk aljabar terkhusus pada pembagian dalam bentuk aljabar. Jadi seperti itu. Jadi saya sebenarnya yang lupa menyampaikan. Betul sekali. Jadi itu tadi kan seharusnya kalau pasca observasi harus menyampaikan hasil observasi kita kepada rekan sejawat. Sebenarnya sudah bagus alurnya sudah dilewati semua. Cuma itu saja hasil observasi tak yang berupa. Iya, seperti itu dari saya. Ya, makasih Bu Eka. Masih ada? Saya dulu sudah cukup. Jadi baik, terima kasih atas pembaliknya Bu Eka dan itu akan menjadi catatan kami ke depan bagaimana mengembangkan pembelajaran ini. Ya, terima kasih banyak. Dengan selesainya langkah pra observasi, observasi dan pasca observasi, kegiatan untuk uji observasi